Ya, kembali lagi di Dialog Corporate Action, pemirsa, masih bersama narasumber saya, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Pak Arya, tadi kalau kita berbicara soal saham Vale, tidak perlu dikhawatirkan untuk saat sekarang karena secara fundamental juga masih cukup kuat. Tapi kalau kita berbicara Vale yang berada di bawah Main ID-nya sendiri, seperti apa fundamentalnya kalau kita membacanya saat ini? Min ID juga secara fundamental cukup baik ya. Kemarin kita kan ngambil ini ya, melempar bond ke market itu diserap pasar sangat baik, gitu. Sangat baik dan sangat besar gitu yang diserap oleh pasar. Padahal kondisi kemarin itu masih ini ya, suasana corona gitu, COVID-nya masih kuat gitu. Tapi market menyambut bond yang dikeluarkan oleh Min ID itu kan artinya memang Min ID mampu gitu ya dan kuat gitu untuk itu. Apalagi nanti memang sekarang kita masih ini ya, masih tidak begitu besar untuk keuntungan bersihnya gitu. Tapi kita perkirakan sekitar setahun 2 tahun lagi ini akan naik karena apa? Freeport yang sekarang ini lagi proses untuk pembangunan infrastruktur produksinya akan mulai berproduksi lebih besar lagi nanti sekitar setahun 2 tahun ke depan. Kita perkirakan tahun 2022 udah Freeport akan kembali naik produktivitasnya dan itu akan memperkuat finansialnya, keuangannya fondasi keuangannya si Min ID sendiri. Oke, baik, artinya antara Vale dan juga Vale yang sudah resmi saham yang akan dimiliki secara 20%, Vale-nya sendiri juga secara fundamental kuat, Main ID juga pun secara fundamental kuat begitu ya Pak Arya. Tapi kalau Vale sendiri nanti akan banyak bekerja sama tidak dengan sejumlah entitas atau anak usaha dari Main ID lainnya? Ada Timah, ada PTBA, ada juga Inalum dan juga Antam begitu Pak Arya? Ya, yang pasti sih kita belum bisa banyak bergerak ya untuk di Vale-nya sendiri, walaupun kita bisa menemukan satu direksi di sana gitu. Tapi kalau soal kerjasama sinergis sih sudah pasti akan dilakukan kalau memang itu dibutuhkan. Gitu. Tapi sampai hari ini sih kita melihat bahwa Vale-nya masih bisa, karena dia memang fokusnya kan ke nikel lah. Mungkin nanti ke ini ya dengan Antam kali ya nanti mungkin bisa ada sebuah sinergi tertentu gitu. Tapi kita lihat karena market mereka juga ada yang sama gitu. Nanti kita lihat ini akan memperkuat atau bagaimana gitu. Tapi kita sampai sejauh ini sih belum mengarah ke sana gitu. Oke, tapi tetap akan membuka peluang untuk bekerja sama khususnya dari komoditas yang sejenis begitu, yang saling mendukung ya Pak Arya ya. Baik, tapi kalau dilihat sama-sama kuat secara fundamental, Vale pun kuat secara fundamental, tapi pastinya ada risiko bisnis untuk menjalankannya dan melihat Vale saat ini. Risiko bisnis yang terbesar yang dihadapi dan harus diantisipasi juga untuk dilihat oleh Kementerian BUMN seperti apa Pak? Saat ini yang kalau kita lihat paling serapan pasar ya, serapan pasar terhadap bahan baku ini itu yang paling kalau coronanya terus berlanjut gitu ya dan negara-negara juga banyak resesi, pertumbuhan menurun, nah itu yang paling berat gitu. Tapi dengan kan kemarin ada harapan ya, kita lagi bangun harapan juga nih ketika vaksin corona sudah ditemukan ya kan. Kita sudah pada uji klinis gitu ya. Negara lain juga menunggu kita juga, karena Indonesia kan termasuk negara yang akan memproduksi pertama vaksin ini. Jadi sudah sewajarnya juga nanti kalau ini kan akan membuat optimisme baru sehingga akan bisa menumbuhkan itu gitu, akan menumbuhkan kebutuhan akan nikel makin tinggi lah gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini resiko terbesar di sana. Baik. Karena resesi-resesi yang di berbagai negara ini gitu. Baik, kembali lagi resikonya untuk saat ini sampai kuartal 3 menutup 2020 atau mengawali 2021 masih berhadapan langsung dengan COVID Corona begitu ya Pak ya. Karena mempengaruhi produksi juga untuk diserap oleh negara-negara lain. Baik, terima kasih banyak Pak Arya Sinulinga untuk waktunya bersama kami di Corporate Action pagi ini.